Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Sylvia Mamuaya saat ini dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kita akan membaca Alkitab untuk perenungan di sepanjang minggu berjalan ini. Tapi sebelum itu, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, firman yang hidup, saat ini kami akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Catatan sejarah tentang saksi-saksi iman, bagaimana mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka untuk menjadi pegangan di kehidupan kami. Alkitab adalah firman Allah untuk menolong kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan karena itu kami mohon tuntunan dan bimbingan-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan dimampukan untuk selalu melakukan setiap kehendak Bapa di kehidupan kami. Dan bagi hamba yang akan memberitakan firman, biarlah Tuhan terus dipermuliakan lewat apa yang boleh disampaikan, lewat perenungan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca di saat ini dalam Kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 24 ayat 13 sampai 22. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka akan ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, madu mengandung nutrisi, kandungan vitamin, asam mineral, enzim, sangat berguna bagi tubuh. Semua kandungan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, antibodi, dan penghambat pertumbuhan sel kanker. Beberapa manfaat madu ialah mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi wanita, membantu proses penyembuhan luka, mengoptimalkan kesehatan kulit, mengontrol kadar gula dalam tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, mencegah munculnya gejala asma, mengoptimalkan pencernaan, menyembuhkan batuk, dan banyak kegunaan lain dari madu. Tapi secara khusus bacaan kita mengatakan bahwa makan madu itu baik. Tetesan madu yang manis untuk langit-langit mulutmu. Saya coba mencari dan mendapati bahwa madu ternyata memang dapat meredakan nyeri dan memperkecil ukuran sariawan serta gejala kemerahannya. Maka sebagaimana madu bermanfaat untuk menyembuhkan dan membawa kebaikan bagi mulut, juga rasa manisnya bagi langit-langit mulut. Siapa saja yang memakannya, khususnya anak-anak dalam bacaan ini, maka demikianlah hikmat bagi jiwa. Jadi ternyata hikmat bagi jiwa seumpama madu bagi langit-langit mulut. Kalau madu bisa memberi cita rasa manis bagi langit-langit mulut dan menyembuhkan mulut yang luka, karena itu disebut baik saat dimakan, maka hikmat juga demikian.
ia bisa membawa kesembuhan bagi jiwa yang mungkin sedang sakit. Atau minimal sebelum jiwa sakit, hikmat akan merawatnya supaya tidak sakit. Sebagaimana fungsi madu tadi. Kalau torang dapat hikmat bagi jiwa, maka disebut akan ada masa depan. Dan harapan tidak akan hilang. Nah, bagaimana memahami ini? Saya contohkan secara sederhana. Dari kecil kita terbiasa menjadi, kalau dari kecil kita terbiasa menjadi orang yang mau mendengar dan mau dibentuk mama dan papa, pasti orang yang tidak mau tata salah. Contoh sederhana, kalau saudara-saudara coba dengar pak mama dan papa, pengajaran, misalnya soal cuci piring ya, saya contohkan. Orang tua ajar cuci piring itu lebe-lebe dulu aja cuci gelas, baru piring, baru loyang-loyang, baru leper, baru belanga-belanga. Atau minimal antara belanga dan leper itu bagian yang paling akhir. Tapi yang pasti yang harus dicuci terlebih dahulu itu adalah gelas. Dan kita pasti selalu diajar sisa-sisa makanan itu tidak boleh ditaruh di dalam air sabun. Itu harus dibuang. Minimal piringnya harus bersih sebelum masuk dengan air sabun. Nah, anak-anak yang mendengar nasihat orang tua itu di mana-mana sampai besar, di mana saja ilmu cuci piring itu akan dibawa. Dan orang yang lain tidak akan bilang bahwa ngana tahu kerja, masa cuci piring begitu. Karena dia membawa ilmu itu sampai besar, sampai kemana-mana. Apalagi hikmat bagi jiwa. Dia bukan hanya membuatmu memiliki pengetahuan saja, tetapi dengan memilikinya engkau akan mendapat masa depan. Bagaimana itu? Hikmat akan menolongmu untuk bisa menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Hikmat akan menolongmu untuk tak melalui jalan yang salah. Hikmat akan menuntunmu untuk berlaku taat dan setia pada Tuhan. Nah, apakah hikmat itu? Secara etimologi, ada 3 akar kata dalam bahasa Ibrani yang menunjuk pada kata hikmat atau hokmah. Hikmat atau hokmah, bina atau pengetahuan, dan tivuna atau kebijakan. Semuanya menunjuk pada hal praktis konkret, bukan sekedar teoritis. Dalam bahasa Yunani disebut Sophia, yang berarti cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, baik, tepat, atau memiliki pandangan yang benar dan hidup menurut kehendak Allah. Hikmat bukan hanya tentang bagaimana seseorang berilmu dalam pengetahuan, tetapi hikmat akan menuntun orang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Misalnya, dia tidak akan mengintai kediaman orang fasik, sebagaimana yang biasa dilakukan orang fasik. Apalagi mau merusak rumahnya orang benar, mengintai rumahnya orang benar. Sebab orang berhikmat pasti tahu bahwa dalam 7 kali kejatuhan orang benar itu pasti akan bangun kembali. Maka orang yang memiliki hikmat, dia tidak akan dengan mudah dituntun Tuhan. Dia akan dengan mudah dituntun Tuhan untuk bisa membedakan antara orang fasik dan orang benar. Termasuk dia akan dimampukan Tuhan yang adalah hikmat itu untuk tidak melakukan pengintaian pada orang benar, karena tahu bahwa itu orang benar yang tidak perlu diintai-intai atau diganggu-ganggu kehidupannya. Dan orang berhikmat pun tahu. Dan orang berhikmat pun pasti tidak akan terlalu sibuk mengurusi urusan orang fasik. Karena dia tahu kefasikan orang fasik akan roboh oleh bencana. Dan bukan dirinya sendiri yang perlu merobohkan hidup orang itu. Apa artinya? Orang yang berhikmat, dia tahu bahwa beberapa orang yang telah berlaku fasik ditegur tak mau, maka dia yang tahu situasi itu tidak akan menunggangi kefasikan orang-orang fasik itu untuk menghancurkan mereka. Karena dia tahu mau roboh sendiri dorang oleh bencana.
Dan orang yang memiliki hikmat itu pun tidak terlalu memusingkan kefasikan seseorang alias suka kepo-kepo. Dia pun pasti tidak akan turut senang atas kejatuhan hidup musuhnya. Dan hatinya pasti bersih. Hatinya tidak akan beria-ria karena DP musuh terperosok. Karena orang berhikmat tahu bahwa bersukacitanya dia atas kejatuhan musuhnya akan membawa dia pada murka Allah. Orang berhikmat pasti tahu kalau dia beria-ria atas terperosoknya seseorang, dia sementara membawa dirinya pada kebencian Tuhan. Apa artinya? Artinya, kalau saudara-saudara lihat ada orang yang hidupnya fasik, kong ditimpa kemalangan, jangan saudara-saudara bilang, ngena rasa Tuhan so balas. Kong saudara-saudara senang. Atau orang pe bahasa, ngena kapok ngana. Ngana rasa Tuhan pe murka. Ngana dulu begini, begitu pak kita. Sekarang ngana rasa. Tuhan komang so balas pangana. Mengapa orang mulai bicara sambarang terhadap orang yang sedang dimurkai Allah karena kefasikannya? Karena bisa jadi kalau sampai Tuhan tahu, maksudnya kalau sampai Tuhan tahu tuh sukacita torang atas kemalangan orang lain, bisa jadi Tuhan mau anggap lihat orang jahat. Maka dia trek so mau palingkan DP murka dari tuh orang itu. Palingkan bagaimana maksudnya? Nggak jadi no dia kasih penghukuman. Karena apa? Karena dia lihat tuh orang sama-sama fasik dengan orang fasik itu. Maka jangan marah karena orang yang berbuat jahat pada orang. Jangan iri pak orang fasik. Misalnya kalau dia tetap sukses, sehat, dan berjaya. Padahal tidak pernah bekerja, banyak putar balik, tipu kiri kanan, hugel kiri kanan, dan berbagai dosa lain. Jangan marah. Karena pengamsal bilang, tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Maka saudara-saudara, kalau saudara-saudara adalah korban dari kefasikan orang, entah saudara-saudara ditipu, dijahati, dicurangi, difitnah, dibenci orang tanpa alasan, makanya tidak usah marah. Karena apa? Firman Tuhan so bilang, tanpa saudara-saudara mau balas pun DP kefasikan pas saudara-saudara. Kalau orang jahat, ia tetap jahat. Tidak ada masa depan dia. Bagaimana gua mau ada masa depan? Bikin kejahatan terus, batipu terus, putar balik terus, ambil orang untung pak orang terus, manfaatkan orang, iri terus. Pokoknya semua itu tidak bagus-bagus, dia bikin-bikin terus. Maka oleh DP kejahatan itu, Tuhan tidak mau dia akan masa depan. Malah DP pelita mau padam dengan sendirinya. Artinya apa? Hidup dalam kejahatan yang dipeliharanya. Intai-intai orang benar peroma atau kepo-kepo orang benar pehidup, apalagi merusak DP kepunyaan. Pengamsal bilang, rumah, tapi sekarang bisa juga berarti kepunyaan apa saja termasuk harta dan juga kebahagiaan orang lain. Maka itu hanya akan membawa dia pada tidak akan ada masa depan. Dan dirinya tidak akan ada dalam gelapnya, akan ada dalam gelapnya kehidupan. Karena DP pelita akan padam. Atau mungkin bisa saya bahasakan, dibuat Tuhan padam. Jadi rasa-rasa jo saudara-saudara, kalau tu jalan hidup berupa tata tutu, perlu evaluasi hidupmu. Mungkin memang ada yang salah yang kau perbuat. Misalnya, gara-gara rajin batipu, kong biar banyak le tujuh dapa, marling kali rasa-rasa ndak cukup-cukup jo tu hidup. Terus apa yang harus kita lakukan? Introspeksi. Mungkin karena Tuhan yang backing itu. Torang pe pelita hidup dia kasih padam. Malah torang pe mencari rupa tata tutu jalang. No bagaimana tata tutu? Batipu terus tuh misalnya. Contoh lain. Misalnya torang juga mungkin termasuk orang yang kalau orang susah torang senang. Itu ayat 17. Biarlah dia susah karena DP kefasikan, mar torang kote nimbule bersuka cita atas DP kejatuhan. Torang nimbule beria-ria kalau dia terperosok. Sebab apa? Torang cuma mau bikin Tuhan marah kalau sampai dia lihat torang pe kelakuan itu.
Karena bisa jadi torang akan juga dianggap jahat, dan kemungkinan terbesarnya ialah Tuhan memalingkan murkanya. Artinya, tidak jadi dia hukum tuh torang pemusuh itu. Karena ya bisa jadi dia lihat orang kurang sama dengan tuh orang yang dia mau hukum itu. Dan bagian yang terakhir pengamsal menasihati, maka hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena kedua-duanya bisa menimbulkan bencana. Dan siapa yang mau dapat tahu tuh kehancuran yang akan dorang datangkan, baik Tuhan maupun Raja atau pemerintah? Nah, sekarang apa pesan firman bagi kita? Pertama, saudaraku, selama hidup makanlah madu. Madu pengajaran hikmat, yaitu firman Tuhan. Makanlah pengajaran hikmat lewat setiap nasihat. Tentu nasihat yang baik dan berguna bagi hidupmu. Bukan hanya akan membuat hidupmu terasa manis, tapi juga membawamu pada kebaikan. Anak-anak, taruh kira apa tuh orang tua aja bilang, apa tuh enci dan engku aja bilang lewat firman. Apa tuh orang-orang yang lebih tua aja ajar. Karena itu akan membawa hidupmu manis dan membawa hidupmu penuh kebaikan. Anak-anak muda juga demikian. Makan madu pengajaran. Bapa dengar kalau orang tegur for orang pebae. Karena siapa dengar kong simpang itu pada hati, kong baking itu akan membawa hikmat bagi jiwamu. Membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai masa depan. Maka coba taruh kira, anak-anak sampai remaja, pemuda yang Bapak dengar pengajaran, coba lihat dompe hidup. Dompe jalan hidup. Karena hikmat bagi jiwa itu membentuk karakter dan membangun pribadi seseorang yang mau makan madu hikmat itu. Kong taruh kira tuh anak-anak, pemuda remaja yang tidak makan pengajaran. Lihat dompe hidup. Tidak ada masa depan. Hilang dompe harapan. Sama-sama hidup, bar dompe hidup tidak jelas kemana. Bagaimana kok mau jelas? Tuh tuntunan orang tua, dorang cuma aja buang. Tuh nasihat, dorang nak aja pakai. Sama juga dengan orang-orang tua. Orang juga mesti makan madu hikmat Tuhan. Apa itu? Firman. Kenapa mesti suka makan madu hikmat? Karena itu manis. DP manis bikin orang nikmat. Itulah firman Tuhan. Demikian pun nasihat dari orang-orang yang membawa pada kebaikan. Itu pun manis bagi hidupmu. Manis karena orang hidup pun jadi manis, bukan pahit. Kedua, hikmat bagi jiwa akan mendorongmu terus melakukan hal-hal yang benar, bukan fasik. Kalau kau punya hikmat bagi jiwa dengan tuntunan firman, maka kepo-kepo orang pehidup, tidak mungkin orang baking. Tapi ini bukan dalam konteks kalau orang so salah, kong orang so nimbulot togor. Maka menarik bahwa pengamsal bilang, kalau orang benar, artinya DP hidup kok so ndak usah cari-cari DP salah, ndak usah babak kepo akang. Marka tuh kalau saudara memang misalnya bahugel kiri kanan, bak pancuri kiri kanan, batipu kiri kanan, siang jadi malam, malam jadi siang, hidup pesta pora terus atau melakukan kejahatan, melakukan kesalahan yang sudah terang-terangan merugikan diri sendiri dan juga pula orang lain, maka saudara perlu rendah hati untuk menerima ditegur orang. Kan hukum menegur selumbar itu yang Tuhan tidak suka. Jadi jelas ya saudara-saudara, kalau soal kepo-kepo atau cari-cari orang pesalah, apalagi itu orang benar, kong torang rupa terlalu pusing, dumpe pusing, itu yang nimbole. Mar kalau torang pusing dengan orang pehidup karena saudara-saudara mau kembalikan dia ke jalan hidup yang benar, saudara boleh mengambil bagian di dalamnya. Tapi tentu kita tidak dalam kebodohan menyelesaikannya. Dan ingat, kalau memang dia orang yang hidupnya fasik, tanpa saudara-saudara cungkel pun, dia pasti akan jatuh dengan sendirinya. Pesan ketiga, kalau musuhmu jatuh, jangan torang sumore. Jangan beria-ria karena dia terperosok.
hati-hati. Jangan sampai Tuhan lihat kau menganggap itu tuh orang pesumore sebagai kejahatan. Sebab bisa jadi, nggak jadi dia mau kasih hukuman pada orang itu. Karena dia lihat orang sama jo, sama-sama fasik. Nah, saudara-saudara, musuh dapat hukuman karena Tuhan dah bela pada orang atas DP kefasikan, pada orang, atau memang Tuhan menghukum atas DP kejahatan selama ini, orang nih boleh marah, orang nih boleh menyeringai. Biar cuma sadiki bilang, ngena rasa, ngena tobat. Jangankan menyeringai, masih jadi hati suberia-ria, asih saja Tuhan so ndak suka. Tuhan akan anggap itu sebagai sebuah kejahatan, dan ndak jadi dia mau kasih DP murka ke orang itu. Pesan keempat, kalau ada orang yang bikin-bikin jahat pada orang nih boleh marah, nih boleh iri. Karena Tuhan so janji, ndak ada masa depan pak penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Maka bukan lagi orang pe urusan membaking tuh orang fasik rubuh dengan binasa. Tapi itu bagian bisnisnya Tuhan. Bisnis kita ialah nih boleh marah pak orang jahat, nih boleh iri pak orang fasik. So begitu dipesiksa, mau jadi orang butul. Pesan kelima, hikmat bagi jiwa akan menuntun kita bukan hanya membangun karakter diri, tapi akan mendorong kita untuk memiliki rasa takut. Takut Tuhan, takut Raja. Orang yang memiliki hikmat bagi jiwa pasti akan tahu, sadar dan ingat bahwa kekuasaan Tuhan dan Raja, bahkan bencana dan kehancuran yang berasal dari mereka akan sangat menakutkan. Maka pastilah mereka tak akan dengan mudah menantangnya. Menantang Tuhan maupun menantang Raja sebagai representasi dari pemerintah. Tuhan kiranya menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami. Ajar kami untuk selalu mencintai. Nasihat, teguran, apalagi dari firman Tuhan, membentuk hidup kami untuk tidak membenci orang benar, membenci orang fasik, untuk tidak tertawa atas hukuman yang dialami oleh orang yang fasik, untuk tidak marah pada kejahatan dari seseorang, termasuk juga memiliki rasa takut pada Tuhan dan pemerintah. Tuhan kiranya memampukan kami melakukan setiap kehendak Bapa di kehidupan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Tuhan dimuliakan senantiasa. Amin.